kangen rumah. Halo, selamat datang di channel Indonesia, channel orang Indonesia di Taiwan. Video hari ini guys, pengen cerita tapi juga pengen kasih tips. Jadi selama gue sekian lama di Taiwan, 5 tahunan gitu di Taiwan, gue juga pernah merasakan homesick atau yang biasa dibilang dengan kangen rumah. Dan gue bisa lewatin itu, jadi gue pengen kasih tips ke kalian. Siapa tahu bisa jadi bahan pertimbangan buat kalian. Oke, langsung aja. 6 cara mengatasi homesick di Taiwan, atau 6 cara mengatasi kangen rumah di Taiwan. Oke, yang pertama, makan masakan Indo, atau mungkin pergi ke restoran Indo, atau mungkin beli mie instan terus makan di rumah. Kalau gua sih ya, paling kangen Indomie sih. Jadi kadang gue mampir ke rumah koko gue, ke rumah ence gue, karena di rumah gue nggak bisa masak. Mampir ke rumah mereka untuk makan Indomie. Ya, ini beneran. Karena di rumah gue tuh pokoknya nggak bisa masak deh. Terus nggak ada dapur. Jadi mau nggak mau numpang. Atau sebenarnya di rumah makan Indonesia, warung Indo, bukan warung Indo, restoran Indo di Taiwan gitu juga banyak, dan kalian bisa pesan makanan-makanan Indo. Selain Indomie juga banyak sih. Nasi goreng. Kemarin gue makan sama teman Taiwan gue itu makan apa ya? Ayam kalasan, sate, rujak, itu juga banyak kok tersedia di rumah makan Indonesia di Taiwan. Jadi kalau kalian di Taiwan jangan terlalu jangan terlalu kangen lah, masih bisa diatasi dengan pergi makan di warung Indo gitu. Oke, lanjut. Yang kedua, telepon orang yang dikangenin. Sebenarnya ini sering gue lakuin sih, cuman gue kadang nggak post di Instagram, jadi kayak ya langsung telepon aja gitu. Ada waktu nggak? Ada kapan senggang? Langsung telepon. Jadi ya ngobrol-ngobrol, kadang kalau ngobrol pun sampai bisa 2 jam 3 jam untuk menghilangkan yang namanya rasa kangen. Tapi yang ini menurut gue pinter-pinter bagi waktu aja, karena kan Taiwan dan Indonesia tuh beda 1 jam. Jadi kira-kira mereka sempatnya kapan, nanti kita di sini menyeimbangkan atau pas-pasin lah gitu. Karena teman gue di Indonesia ya, gue tuh sering nelpon jam 11, jam 12. Di sana mungkin masih jam 10, tapi di sini kan jam 11, di Taiwan jam 11. Karena ada perbedaan waktu, menurut gue itu tinggal disesuaikan aja. Tapi ya pernah juga kok gue teleponan sampai di Indonesia jam 12 malam, di sini jam 1 malam, subuh ya hitungannya. Besokannya lanjut kerja lagi. Jadi menurut gue, ya demi menghilangkan rasa kangen, gue bakal tetap melakukan itu kok. Oke, yang ketiga, lihat foto yang pernah ada. Wah, dari sini kalian tahu pentingnya foto, pentingnya selfie. Itu begitu tuh. Kalau kita kangen, kita bisa lihat foto-foto di masa lalu. Bukan untuk galau ya, tapi untuk mengenang. Kalau menurut gue gini sih, ada satu quotes yang menurut gue bakal gue tetap pegang sih. Kayak kacang jangan lupa sama kulit. Terus yang kedua, jangan lupa ingat dari mana kamu berasal. Dari Indonesia, dari keluarga yang sederhana, yang simpel-simpel kayak gitu harus diingat terus. Jadi dari situ gue pun kadang-kadang suka melihat foto-foto gue masa lalu biar ingetin gue lagi, dulu tuh gue kayak gini, dulu tuh gue kayak gini. Ya kalau misalnya gue udah sampai titik sekarang, lebih baik daripada kemarin gitu. Jangan lupa untuk yang namanya ingat dari mana kita berasal, jadi biar kita tidak sombong kayak gitu sih. Oke, lanjut. Yang keempat, denger lagu Indo atau vlog Indo. Sejujurnya ini gue juga lakuin sih. Jadi alasannya kenapa? Biar berasa lebih suasana Indo aja gitu, lebih berasa rumah. Dan ada beberapa YouTuber Indo yang biasanya bakal nonton. Tapi nggak sesering gue nonton YouTuber Taiwan ya, karena menurut gue nonton YouTuber Taiwan itu untuk saat ini buat keep improve my Chinese gitu, biar Mandarin gue tetap improve. Tapi kalau misalnya gue nonton vlog Indo itu untuk yang namanya menghilangkan rasa kangen gitu. Jadi ya sesekali gue bakal tetap nonton YouTuber Indo gitu, dan lihat progres YouTuber Indonesia di Indo tuh kayak gimana sih. Jadi gue sering ya nonton gitulah. Oke, yang kelima, kontak orang Indonesia di Taiwan. Yang ini menurut gue mungkin sesama teman Indonesia di Taiwan gitu ya. Mungkin teman sekolah, mungkin komunitas, atau misalnya grup. Kalau di Taiwan tuh juga banyak kayak komunitas-komunitas di sekolah itu yang orang Indonesia gitu, ngerti nggak? Nggak ngerti ya. Jadi misalnya sekolah A gitu, sekolah A punya salah satu komunitas yang isinya orang Indo semua di universitas itu, kayak gitu. Jadi ya gue berharap juga sih, semoga kedepannya channel ini bisa membangun suatu komunitas orang Indonesia di Taiwan. Nggak peduli mungkin buruh migran, TKI, pekerja, pokoknya orang Indonesia di Taiwan lah, bisa mencakup lingkungan itu yang tujuan goalnya itu saling membantu, yang dimana kita kayak salah satu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika.
kita tetap solid lah yang namanya orang Indonesia. Pokoknya yang namanya orang Indonesia di Taiwan tuh solid gitu. Negara sebelah gitu ya. Gue lihat mereka solid banget. Jadi menurut gue juga pengen bisa, kalau bisa ya, bangun komunitas itu. Jadi teman gue namanya Soya, dia tuh orang Malaysia di Taiwan. Terus dia ada komunitas yang namanya MIT, Malaysia in Taiwan. Dari situ gue kayak terinspirasi pengen juga gitu, Indonesia punya salah satu komunitas yang bisa bangun, bisa mencakup semuanya itu, nggak peduli pelajar, buruh migran, TKI, atau pekerja pabrik, atau orang Indonesia yang nikah sama orang Taiwan, bisa mencakup itu semua. Ya semoga sih suatu hari nanti. Jadi intinya yang nomor 5 ini, kontak orang Indonesia di Taiwan juga, biar mungkin berasa nggak terlalu kangen rumah. Kalau gue sih, selain punya teman di kantor gitu, gue juga ada beberapa teman-teman Indonesia yang pernah jadi bintang tamu yang bisa gue kontak balik untuk mungkin hangout bareng. Terus salah satunya juga gue tuh sering mampir ke gereja Indonesia di Taiwan, yang kalau kalian tahu biasanya kalau di Taoyuan namanya Eklesia, terus kalau misalnya di Taipei namanya GBI Taipei. Jadi menurut gue kadang mampir ke sana juga menghilangkan rasa kangen sama Indonesia lah. Karena lingkungannya tuh kayak orang Indonesia semua, jadi kayak berasa lebih rumah gitu lah. Oke, yang keenam, ini mungkin bisa jadi saran, tips, masukan, dan ini gue tanamin juga sih di diri gue. Jadi jangan terlalu lama bergalau lah, jangan terlalu lama kangen rumah. Ingat aja, mungkin 3-5 tahun dari sekarang kalian akan berterima kasih sama diri kalian sendiri atas apa yang kalian lakuin sekarang, kerja keras apa yang kalian lagi lakuin sekarang. Misalnya kalau misalnya kalian pelajar, mungkin kan kalian merantau di Taiwan mungkin cuma 3-5 tahun. Ya biasanya kan S1 lulus dalam 4 tahun, terus kalian bakal balik Indo. Ingat aja perjuangan kalian gitu. Nyokap pernah bilang gini sih, waktu gua di Indo mau ke Taiwan, nyokap cuman bilang, pokoknya pulang jangan bawa utang. Jadi jangan sampai kita udah datang ke Taiwan, udah menghabiskan banyak uang, terus karena kangen rumah, kita pulang nggak ada jejak atau nggak ada pencapaian, terus tiba-tiba pulang. Menurut gue itu sih yang gue tangkap dari nyokap, yang nyokap tanemin ke gue sebelum gue ke Taiwan ya. Jadi menurut gue kalian harus berterima kasih akan kalian sendiri kalau misalnya kalian nggak pulang bawa utang. Intinya menurut gue semuanya akan terbayarkan kalau kalian bekerja keras. Jadi ya kalau misalnya kalian merantau atau misalnya kalian pelajar gitu ya, tiba-tiba kangen rumah, menurut gue itu normal, karena gue juga pernah melewatkan proses-proses itu. Tapi ingat, ada 5 tips tadi yang gue udah sebutin, kalian bisa lakuin dan itu bisa jadi bikin kalian semangat lagi di Taiwan ini. Menurut gue hal yang paling bikin gue kangen dari semua yang ada di Taiwan ini cuma masakan mama sih, karena gak mungkin ada yang bisa menyaingi masakan mama ya, termasuk restoran Indonesia di Taiwan ya. Tapi menurut gue dari situ bikin gue semangat lagi. Siapa tahu beberapa tahun ke depan gue bisa bawa nyokap ke sini, atau misalnya gue bisa pulang Indonesia bawa duit yang lebih banyak. Iya kayak gitulah, kayak berangan-angan kalau misalnya gue akan berterima kasih akan hari ini kalau gue nggak menyerah. Oke, sekian aja videonya hari ini. Semoga kalian suka dengan 6 tips, 6 cara, 6 masukan kalau misalnya kalian kangen rumah. Ingat aja buat kalian yang merantau ya, atau yang kalian akan merantau, atau kalian yang lagi merantau, gak cuman kalian kok, gue juga pernah lewatin, apalagi gue udah 5 tahun di Taiwan. Tidak termasuk cepat, tapi tidak termasuk lama juga, kayak masih step by step gitu ya. Jadi menurut gue jangan menyerah. Ingat, pokoknya pulang jangan bawa utang. Kalau bisa bawa pencapaian atau bawa sesuatu yang menurut kalian itu bisa jadi apa ya namanya, pencapaian, atau bukan sukses sih, menurut gue lebih ke apa yang kita bisa bawa pulang ke Indonesia gitu. Oke, sekian aja videonya kali ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan follow gue di Instagram. Kita jumpa lagi di next video. Salam Finisya. Bye-bye.